Pernah kebayang nggak kalau suatu saat nanti semua kisah hidup di planet ini, setiap pikiran, setiap pilihan, bahkan tindakan paling rahasia sekalipun bakal dibuka dan ditinjau, ya termasuk kisah hidup Anda dan saya juga. Nah itulah inti dari penghakiman terakhir. Oke, langsung ke intinya aja ya. Dengar kata penghakiman rasanya kok seram ya, kayak momen yang menakutkan gitu. Tapi, apa ini beneran kabar buruk atau justru sebaliknya penuh harapan? Nah, jawaban yang akan kita bedah bareng-bareng ini mungkin bakal bikin Anda kaget, malah bisa jadi bikin lega. Yuk kita selami lebih dalam. Ini dia agenda kita. Kita akan mulai dengan pengantar singkat, terus kita bahas 3 fase penghakiman satu persatu, dan di akhir kita bakal lihat apa sih tujuan utama dari semua ini. Simpel kan? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Coba deh buang jauh-jauh gambaran soal hakim galak yang siap ketok palu raksasa. Bukan itu. Penghakiman terakhir ini ternyata bukan satu momen dadakan yang bikin kaget. Justru ini adalah sebuah proses. Proses yang super teliti, transparan, dan yang terpenting, adil. Nah, proses ini punya 3 babak utama. Investigatif, konfirmatif, dan eksekutif. Kedengarannya kayak istilah hukum banget ya. Emang bener, karena ini semua itu bagian dari, bisa dibilang, proses peradilan kosmik raksasa. Penasaran? Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita masuk ke fase pertama. Nah, ini nih yang sering banget salah dipahami. Penghakiman investigasi. Jadi, ini bukan soal Tuhan yang lagi nyari tahu siapa yang selamat. Tentu dia udah tahu dong. Fase ini yang dipercaya sedang berlangsung, sekarang juga di surga, tujuannya adalah buat nunjukin ke seluruh alam semesta, ke semua makhluk, kalau keputusannya itu adil. Nah, ini yang bikin merinding. Ternyata Alkitab itu ngasih garis waktu yang spesifik banget. Jadi, berdasarkan penafsiran nubuatan di kitab Daniel, fase penghakiman ini ternyata dimulai pada tahun 1844. Angka ini bukan asal comot loh. Ini adalah titik di mana ibaratnya jam profetik Tuhan berdentang, menandakan sidang di surga resmi dimulai. Coba bayangin deh, ini tuh kayak drama ruang sidang paling akbar sepanjang masa. Dan layaknya pengadilan manapun, pasti ada pelaku-pelaku utamanya kan? Siapa aja sih mereka? Pertama, di kursi Hakim Agung ada Allah Bapa. Kitab Daniel menggambarkannya sebagai yang lanjut usianya. Sosok yang penuh hikmat, penuh keagungan, yang memimpin seluruh persidangan ini dengan keadilan yang, ya, absolut. Dan ini dia bagian terbaiknya. Kita nggak sendirian. Di pihak kita ada seorang pembela. Bukan sembarang pembela, tapi pengacara terbaik di seluruh alam semesta. Yesus Kristus. Dia bukan cuma pengantara kita, tapi dia adalah sahabat kita yang berdiri di sana untuk mewakili kita. Tentu aja, setiap drama pengadilan butuh jaksa penuntut kan? Nah, peran ini diisi oleh setan. Dia digambarkan sebagai si pendakwa yang kerjaannya cuma satu, menuduh kita siang dan malam, berusaha membuktikan kalau kita nggak layak dan Tuhan itu nggak adil. Dan ini benar-benar brilian. Ternyata Yesus itu bukan cuma pembela kita, dia juga saksi kunci. Gelarnya saksi yang setia dan benar. Kesaksiannya tentang pertobatan kita, tentang kuasa pengampunannya, itu nggak bisa dibantah sama sekali. Bayangin coba, pengacara sekaligus saksi paling terpercaya ada di pihak kita. Luar biasa kan? Jadi, apa aja nih buktinya? Alkitab menggambarkannya sebagai buku-buku catatan. Isinya, catatan lengkap kehidupan kita, standar yang dipakai adalah hukum kasih Tuhan, tapi ini yang paling krusial. Catatan tentang setiap doa kita, setiap air mata pertobatan, dan yang terpenting, pengampunan yang kita terima lewat Yesus, itu semua juga ada di sana. Dan inilah yang jadi bukti utama pembelaan kita. Oke, sekarang kita lompat ke fase kedua. Fase ini terjadi setelah kedatangan Yesus selama periode 1000 tahun di surga. Pertanyaannya, ngapain aja orang-orang yang diselamatkan selama 1000 tahun itu? Ternyata, mereka ikut berpartisipasi dalam penghakiman. Tunggu dulu, menghakimi, maksudnya apa nih? Ini bukan berarti mereka yang nentuin nasib seseorang ya. Bukan, keputusannya udah dibuat. Anggap aja ini fase konfirmasi. Sebuah proses di mana Tuhan dengan sangat transparan membuka semua catatannya. Tujuannya supaya orang-orang yang diselamatkan bisa paham betul kenapa sebuah keputusan diambil. Mereka bisa lihat sendiri keadilan dan belas kasihan Tuhan di balik semuanya. Jadi,
Intinya di sini adalah transparansi total. Fase ini menjawab semua pertanyaan kenapa yang mungkin masih ada di hati kita. Mungkin kita bertanya, kenapa orang yang aku sayangi nggak ada di sini? Nah, di fase inilah semuanya akan jadi jelas. Setiap orang yang diselamatkan akan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tuhan itu selalu dan selamanya adil. Sekarang, kita tiba di babak final. Babak penentuan yang paling dramatis dari semuanya. Panggungnya kembali ke bumi di akhir periode 1000 tahun itu. Inilah saatnya, eksekusi putusan akhir dijatuhkan. Inilah dia, klimaks dari seluruh sejarah umat manusia. Momen kebenaran. Saat di mana setiap makhluk yang pernah hidup, baik yang selamat di dalam kota suci maupun yang terhilang di luarnya, berdiri bersama di hadapan tahta Tuhan. Dan di momen inilah terjadi sesuatu yang wow, luar biasa. Setiap jiwa yang terhilang, bahkan setan sendiri, akan melihat kilas balik hidup mereka. Mereka akan melihat dengan jelas kasih Tuhan yang tanpa batas dan penolakan mereka sendiri yang berulang-ulang. Dan di detik kebenaran itu, setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah, tanpa kecuali, akan mengaku bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu benar, dan Tuhan itu penuh kasih. Nah, setelah semua mengakuinya, keadilan harus ditegakkan. Api turun dari surga. Tapi ini penting, ini bukan tindakan balas dendam. Ini adalah tindakan pembersihan terakhir. Dosa yang jadi sumber semua penderitaan, dan semua yang memilih untuk tetap terikat padanya akan dihapuskan dari alam semesta selamanya. Ini semua ngebawa kita ke pertanyaan paling besar. Sebenarnya buat apa sih semua proses yang panjang dan detil ini? Jawabannya sebenarnya simpel, tapi dalam banget. Yaitu untuk membenarkan karakter Tuhan di hadapan seluruh alam semesta. Ingat kan, dari awal mula konflik besar di alam semesta ini, setan selalu menuduh Tuhan itu nggak adil, kejam, diktator egois. Nah, seluruh proses penghakiman yang disaksikan oleh semua makhluk ini secara terbuka dan final membuktikan kalau semua tuduhan itu bohong besar. Karakter Tuhan yang sejati, yang penuh kasih dan adil, akhirnya terbukti benar di hadapan semua. Lalu, setelah alam semesta ini bersih dari dosa, dan setelah karakter Tuhan dibenarkan, terus apa? Jawabannya, awal yang baru. Tuhan menciptakan kembali dunia yang sempurna, dunia tanpa air mata, tanpa rasa sakit, di mana Dia akan tinggal bersama kita, umatnya untuk selama-lamanya. Jadi, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Kalau pada akhirnya penghakiman ini cuma mengesahkan dan nunjukin ke semua orang pilihan-pilihan yang udah kita buat seumur hidup kita, berarti pertanyaan terpentingnya bukan apa yang akan terjadi nanti, tapi pilihan apa yang sedang kita buat hari ini, detik ini juga?